Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang berupa kesehatan. Semoga senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ushul Qawaid Fiqhiyah yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit mempresentasikan atau memaparkan materi yang insya Allah akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa kepada teman-teman semuanya yang menonton video ini. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifai Nur Faisal dari jurusan Pariwisata Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas atau membacakan materi yang sudah dibuat mengenai Al-Kharaj bi Az-Zalam serta bagaimana cara atau contoh pengaplikasiannya atau penggunaannya dalam ekonomi syariah. Itu dalam konteks ekonomi syariah. Untuk yang pertama di sini yang bisa kita lihat semuanya yaitu mengenai pengertian Al-Kharaj bi Az-Zalam, yaitu segala yang keluar dari sesuatu baik yang berupa pekerjaan, manfaat, maupun benda-benda seperti buah dari pohonnya, susu dari kambing, dan sebagainya. Dan kesemuanya atau apapun itu yang menjadi milik dari yang menanggungnya. Gitu. Sampai sini mungkin teman-teman sudah bisa menebak atau sudah ada sedikit gambaran mengenai Al-Kharaj bi Ad-Dalam. Gitu. Sebab kalau ada kerugian, maka ia pula yang menanggungnya. Menurut Az-Zajuli, beliau menerangkan bahwa arti asal dari al-kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda tersebut maupun pekerjaannya. Gitu. Seperti yang sempat tadi dibacakan di atas juga, salah satu contohnya yaitu pohon mengeluarkan buah gitu. Artinya ini menjadi milik dari yang menanggungnya, gitu, yang mengeluarkannya, gitu. Karena pohon ini telah mengeluarkan atau menumbuhkan buah. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu seperti binatang yang mengeluarkan susu. Ini kan juga sama milik dari yang menanggungnya, gitu. Yang mengeluarkan susu tersebut ialah domba tersebut ataupun binatang tersebut. Sedangkan ad-domam adalah ganti rugi. Untuk selanjutnya di sini bisa kita lihat mengenai dasar atau dalil kaidah Al-Kharaj bin Az-Zalam gitu. Dasar kaidah tersebut yaitu hak mendapatkan keuntungan disebabkan oleh adanya tanggung jawab menanggung kerugian. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya bahwa seseorang telah menjual budaknya. Ketika seseorang telah menjual budaknya dalam beberapa hari, budak telah dimanfaatkan pembeli. Dimanfaatkan di sini mungkin baik itu dipekerjakan ataupun sebagainya, yang bukan hal yang tidak wajar. Yang pada akhirnya didapati cacat pada diri budak tersebut. Nah,
Mungkin di sini bisa sedikit dijelaskan, bisa didapati cacat mungkin karena tadi karena dia bekerja ataupun melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh majikannya, terus mungkin adanya kecelakaan gitu hingga akhirnya membuat budak ini atau budak tersebut didapati cacat pada dirinya dan seseorang melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, namun oleh Nabi budak tersebut dikembalikan kepada seseorang yang menjualnya gitu. Maka berkatalah si penjual kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, ia ataupun ia yang telah membeli budak tersebut dari saya," gitu kan. Bila kata yang menjualnya, "telah memperkerjakan," ataupun bisa dikatakan mengambil manfaat atau eh, mengambil tenaganya terhadap budakku yang telah saya jual. Rasulullah bersabda, "Hak mendapatkan keuntungan yang disebabkan oleh adanya tanggung jawab menanggung kerugian." Itu arti dari Al-Kharaj bin Adomam gitu. Dari sini mungkin sedikit dijelaskan atau sedikit disimpulkan bahwa yang barusan kita bacakan itu ketika ada seorang pembeli dan seorang penjual yang mana pembeli tersebut telah membeli budak, namun pada beberapa hari kemudian budak itu sudah dikasih pekerjaan ataupun diambil manfaatnya, baik itu tenaganya, pikiran, ataupun dan lainnya. Sehingga menyebabkan mungkin adanya kecelakaan hingga pada diri budak tersebut diketahui atau apa ya didapati cacat. Namun kemudian si penjual itu datang kepada Nabi dan ingin mengajukan bahwa telah eh, lama setelah ia membelinya dia telah memperkerjakan, namun oleh Nabi dikembalikan lagi kepada sang penjual karena adanya tanggung jawab yang menanggung kerugian. Di sini sebagaimana kita lihat ada beberapa kaidah ataupun cabang dari al-gharad bi ad-damam. Di sini yang pertama ada al-ghurmu bil gunmi, terus yang kedua ada al-ajru wa ad-daman la yattabi'aini. Yang ketiga ada al-zawaju asy-syar'i yunafi ad-daman. Selanjutnya ida batala asya'u batala ma fi dammihi mubashir damimum wa in lam yatamad. Selanjutnya al mutasabbibu la yadmamu illa bi'at tamamud. Yang terakhir ada kullu ma soha ar-rahmu bihi soha damanu gitu. Mungkin ini beberapa ataupun eh, sebagian kaidah cabang dari al-gharad bi ad-damam karena mungkin materi yang saya ambil tidak ataupun belum sepenuhnya komplit. Untuk yang selanjutnya di sini ada contoh aplikasi al-gharad bi ad-damam gitu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Contoh pengaplikasian ataupun pemakaian materi al-gharad bi ad-damam dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ini mungkin di sini kan bakal ataupun ada sebagian yang dari kita yang sedang ataupun disadari ataupun tidak gitu bahwa dirinya itu sedang mengaplikasikan atau sedang mencontohkan materi ataupun ini ya materi al-Quran demam dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil contoh di sini dalam aplikasi perbankan gitu. Khususnya dalam bank syariah diketahui bahwa konsep dasar atau pokok dalam perbankan syariah ialah konsep pembagian
ataupun, bisa disebut juga sharing, baik keuntungan maupun kerugian, gitu. Jadi, jelas di sini ya, bahwa hukum bank syariah itu diketahui bahwa konsep dasar dalam pokok perbankan syariah ialah konsep sharing, baik keuntungan maupun kerugian, profit and loss sharing. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan dari hasil tabungannya harus juga bersedia mengambil risiko. Ini jelas gitu. Jadi sudah jelas di sini disampaikan bahwa juga harus bersedia mengambil risiko. Gitu. Mungkin eh, cukup sekian pemaparan materi atau penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang lebih paham ataupun lebih tahu mengenai Al-Gharad Bi'ad-Dalam. Eh, Saya hanya sedikit membahas atau mempresentasikannya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wilujeng patepang deui mugia berkah dan bermakna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.